Tentang koloid. Selamat menyaksikan. Pengertian koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Koloid merupakan sistem heterogen di mana suatu zat didispersikan ke dalam suatu media yang homogen. Koloid tergolong campuran heterogen dan merupakan sistem dua fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Ciri-ciri koloid yaitu 1. Terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. 2. Terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. 3. Partikel berdimensi antara 1-100 nanometer. 4. Bersifat stabil. 5. Tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaringan ultra. Tiga. Jenis-jenis koloid. 1. Sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. 2. Sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. 3. Aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. 4. Aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Jenis-jenis koloid. 5. Emulsi padat. Emulsi padat memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. 6. Emulsi. Emulsi memiliki fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan. 7. Buih padat. Buih padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. 8. Buih. Buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam cairan. Sifat-sifat koloid yang pertama ada gerak Brown. Ini adalah gerakan partikel koloid yang terjadi secara acak atau zigzag karena adanya tumbukan. Semakin kecil partikelnya, maka gerakan ini bisa menjadi cepat. Yang kedua ada efek tindal, sifat yang dihasilkan dari efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid.
Yang ketiga ada absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan ion oleh partikel koloid sehingga ion dapat menempel ke permukaannya, bisa ion negatif ataupun positif. Dan yang keempat ada koagulasi atau penggumpalan, yaitu peristiwa pengendapan dari partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan koloid atau elektrolit sehingga zat tidak stabil. Sifat-sifat koloid. 5. Elektroforesis. Sifat ini termasuk pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Metode ini digunakan untuk proses identifikasi DNA dan penyaringan debu dari cerobong asap pabrik. 6. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang bersifat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. 7. Dialisis. Dialisis yaitu sifat yang dihasilkan dari proses pemurnian koloid supaya terbebas dari ion-ion pengganggu. 8. Koloid liofil dan liofo. Koloid liofil yaitu jenis koloid yang fase terdispersinya dapat menarik medium pendispersi berupa cairan sehingga sifatnya kental. 5. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari. Susu adalah koloid cairan dalam cairan lemak. Dalam susu terdispersi dalam fase air membentuk emulsi yang stabil. Kabut adalah koloid cairan dalam gas. Partikel-partikel kecil air terdispersi dalam udara menciptakan efek kabut saat terkena cahaya. Tinta adalah koloid padatan dalam cairan. Partikel-partikel berwarna terdispersi dalam perlarut cairan, sehingga kita dapat menulis atau mencetak di berbagai permukaan. Mayones adalah contoh koloid cairan dalam cairan. Minyak dan air terdispersi dalam bentuk emulsi dengan bantuan emulgator seperti telur. Kesimpulan, mengapa agar-agar disebut koloid? Agar-agar disebut koloid karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Kemudian, saat didinginkan, molekul-molekul agar-agar merapat satu sama lain, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul-molekul air. Sampai dia ada. Surang. Ini air 1 gelas ya? Oh, di gelas di sana.
Lalu gantian tuh.